Shalom semuanya, pada pagi hari ini saya berkesempatan untuk berbagi renungan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas penyertaan Tuhan, kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Kami sudah boleh beristirahat di malam hari dan kami boleh bangun di pagi hari ini. Terima kasih atas kesempatan yang Engkau berikan kepada hamba-Mu ini untuk bisa menyampaikan renungan di pagi hari ini. Tuhan, sebentar lagi kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan berkati kami agar renungan hari ini bisa menguatkan kami menjadi pribadi yang takut akan Tuhan. Untuk itu kami siap menyampaikan, mendengar dan merenungkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama-Mu kami mengucap syukur. Amin. Teman-teman semua, judul renungan kali ini yaitu Aku Tidak Takut Lagi Karena Tuhan Besertaku, yang diambil dari Yesaya pasal 41 ayat 10 yang berbunyi, Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Amin. Nah, teman-teman, di sini saya akan membahas tentang ketakutan terlebih dahulu. Teman-teman semua, seringkali kita merasa takut akan sesuatu hal yang belum terjadi. Dan saya yakin pasti teman-teman juga pernah ngerasain yang entah itu takut sakit, takut masa depan suram, takut gagal ujian sekolah, atau mungkin bagi yang udah punya pacar nih, kalian pernah nggak takut ditinggal sama si doi? Atau mungkin takut tersakiti? Oke. Dan di antara itu semua yang mungkin sebagian dari kita pernah pikirkan sebelumnya, yaitu takut akan kematian. Jadi di kehidupan ini kita selalu berhadapan dengan situasi yang menimbulkan ketakutan. Lalu bagaimana sih respon kita terhadap rasa takut itu? Apakah lari dari kenyataan atau kita menghadapi semuanya dengan tegar? Teman-teman semua, yang di sini saya ingin mengatakan, jangan sampai kita dikuasai oleh roh ketakutan yang membuat kita merasa lemah untuk menghadapi situasi apapun itu. Karena di sini kita belajar bersama untuk menumbuhkan iman yang kita miliki kepada Tuhan. Bahkan dalam situasi terburuk pun kita harus yakin, kita yakin Tuhan beserta kita lawan rasa ketakutan itu dengan hasil tanam iman yang berbuah manis. Lalu yang kedua dikatakan, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Bagi yang bertanya, sebenarnya pasti bimbang itu? Oke, jadi menurut saya, bimbang itu orang yang tidak memiliki kepastian hidup. Jujur, maka saya sendiri juga pernah merasa bimbang, bingung untuk mengambil sebuah keputusan. Kayak misalnya nih, setelah saya lulus SMA nanti mau lanjut studi di mana. Selain itu juga saya sebenarnya orangnya udah nggak percaya dirian. Nah, karena itu kita sebagai anak Tuhan Yesus, kita harus belajar untuk menghilangkan rasa kebimbangan serta keraguan dalam diri kita. Karena ketika kita bimbang, kita tidak akan menerima sesuatu apapun dari Tuhan. Janganlah kita hidup tanpa tujuan, karena Tuhan sudah menyediakan apa yang kita butuhkan. Kemudian di Yesaya 1 ayat 10 dikatakan, Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Jadi meskipun kita dalam kondisi tidak baik-baik saja dan tidak ada orang yang mau menolong kita, tetapi kita memiliki Tuhan Yesus yang akan meneguhkan dan menolong kita, sehingga kita tidak jatuh sampai tergeletak. Katakan pada Mazmur pasal 37 ayat 24 yang berbunyi, apabila ia jatuh tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Jadi Tuhan akan memberikan kita pertolongan di waktu yang tepat
tidak terlambat dan tidak terlalu cepat. Oke, dan yang terakhir, aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Nah, teman-teman, Tuhan sudah menjanjikan kemenangan kepada kita. Dan yang kita lakukan sekarang hanya tetap percaya, ikuti pimpinan Roh Kudus, percayalah hasil akhirnya sudah Tuhan tentukan, yaitu sebuah kemenangan. Jadi untuk kita semua yang merasa tidak berdaya, mari kita bangkit dan berjalan bersama Tuhan Yesus Kristus. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, selalu ingat Tuhan yang selalu menyertai kita dan tidak akan meninggalkan kita. Oleh karena itu, janganlah takut dan bimbang. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus yang akan memberikan kemenangan kepada kita dan setiap orang yang percaya kepadanya. Jadi di sini saya mengajak teman-teman untuk ucapin bahwa aku tidak takut lagi karena Tuhan besertaku bersama-sama. 1, 2, 3. Aku tidak takut lagi karena Tuhan besertaku. Amin. Puji Tuhan, terima kasih teman-teman yang tadi sudah mengucapkan bersama-sama. Mungkin bagi beberapa orang kata-kata ini terdengar sederhana dan ringan. Oleh karena itu, saya berharap agar kalimat yang sederhana ini dan ringan tersebut dapat menjadi pegangan untuk kita semua. Dengan begitu, kata-kata ini menjadi berbobot teguh di dalam iman kita. Oke teman-teman, jadi sekian renungan firman Tuhan untuk pagi ini. Kiranya bisa menjadi berkat bagi semua orang yang mendengarnya. Mari kita tutup dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang hidup kami. Kami boleh mendapatkan berkat-Mu, kami boleh merasakan kebahagiaan dan kasih yang Engkau berikan kepada kami. Kami yakin dan percaya bahwa pertolongan-Mu tidak akan terlambat di saat kami dalam masa terpuruk. Pada pagi hari ini kami telah merenungkan firman-Mu yang mengajarkan kami untuk percaya sepenuhnya kepada-Mu, untuk tidak takut dan bimbang dalam menghadapi permasalahan. Sebab di dalam nama Tuhan kami akan mendapatkan sebuah ketenangan dan kemenangan. Ketika kami akan melakukan aktivitas di pagi hari ini, kiranya Tuhan sertai kami, supaya kami menjalani kehidupan ini dalam kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, hanya di dalam nama-Mu kami mengucap syukur. Amin.